Hai teman-teman, what day today is Friday. Balik lagi sama aku hari ini. Hari ini aku mau ngomongin tentang kondisi Bali lagi setelah sekian lama. Di updatean hari ini seperti biasa aku bakal ngomongin yang pertama protokol masuk ke Bali dan protokol masuk ke tempat-tempat wisata di Bali, dan juga yang kedua adalah gimana keadaan atau kondisi Bali dan juga kondisi tempat-tempat wisata di Bali pada saat ini, dan juga ekonomi Bali secara general. Nah, protokol masuk ke Bali di bulan November ini sebenarnya ada perubahan walaupun belum banyak, dimana kalau misalkan kalian masuk ke Bali melalui jalur udara, kalian harus sudah selesai melakukan vaksinasi minimal 1 kali. Ketika kalian sudah divaksin minimal 1 kali, kalian harus menyertakan bukti tes PCR negatif 2 kali 24 jam, teman-teman. Nah, seperti di video-video sebelumnya aku bilang, mendingan kalian selesaiin dulu vaksinasi 2 kali baru ke Bali. Ketika kalian sudah vaksinasi 2 kali, kalian bisa menyertakan tes swab antigen saja, jadi nggak perlu tes PCR. Nah, harga PCR sekarang juga itu makin murah, berharga di kisaran 275 sampai 300 ribuan aja. Jadi udah jauh lebih murah daripada sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian traveling ke Balinya itu melalui jalur darat, kalian bisa menyertakan tes swab antigen negatif 1 kali 24 jam. Yang ini nggak ada perubahan ya. Untuk penerbangan internasional sendiri, walaupun Bandara Internasional Ngurah Rai itu sudah dibuka, terpantau di Bali itu belum banyak kedatangan atau malah sedikit sekali itu kedatangan dari bandara internasional. Jadi sekarang pengunjung Bali itu memang hampir 100% itu lokal atau dari Indonesia sendiri. Nah, mungkin karena kedatangan yang masih sedikit ini, karantina masuk Bali terutama itu dipangkas terus. Dari yang awalnya mesti karantina selama 8 hari, habis itu dipangkas jadi karantinanya selama 5 hari aja, dan dipangkas lagi, sekarang itu karantina WNA itu hanya 3 hari aja. Nah, karena walaupun setelah masa karantina ini dipangkas menjadi 3 hari, keadaan wisatawan internasional di Bali itu masih sangat rendah sekali. Sekarang malah muncul wacana permintaan untuk dipangkasnya hari karantina ini menjadi cuma 1 hari doang, terutama bagi wisatawan yang sudah 2 kali divaksin. Belum tahu gimana ke depannya, apakah nantinya masa karantina ini bisa dipangkas menjadi 1 hari atau gimana. Menurut aku kecilnya jumlah kedatangan WNA ke Bali sendiri mungkin dipengaruhi juga karena syarat-syarat yang lainnya, teman-teman. Ya, jadi syarat masuk ke Bali saat ini untuk wisatawan asing atau WNA itu nggak cuman karantina doang. Jadi WNA ini juga harus memiliki kepemilikan atau keanggotaan asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan, harus sudah divaksin, dan flightnya sendiri itu harus direct. Jadi syaratnya ini ada beberapa ya teman-teman, dan semuanya harus dipatuhi dulu. Ditambah masa karantina, baru WNA ini bisa berkunjung ke Bali gitu. Sekarang gimana keadaan tempat-tempat wisata di Bali? Nah, spot-spot wisata di Bali itu udah hampir 100% dibuka kembali teman-teman. Terutama sejak akhir Oktober lalu. Kalau misalkan di updatean yang lalu itu aku bilang bahwa tempat-tempat makan masih ditutup, sekarang yang kayak GWK, terus Bedugul, pantai-pantai, dan kawasan dinner seperti di Jimbaran ini udah dibuka semua. Walaupun ya jumlah mejanya nggak seramai sebelum corona dulu ya. Mall-mall juga udah dibuka teman-teman. Keadaan spot-spot ini juga terbilang sudah mulai beranjak ramai. Yang paling bisa terlihat ramainya adalah spot-spot yang didatangi oleh wisatawan lokal terutama. Seperti misalkan di kawasan Kedonganan atau ikan bakar Jimbaran seperti ini, mungkin bisa dilihat kondisi meja-mejanya ini masih kosong ya. Tapi kalau misalkan kalian jalan ke daerah pasar ikan dari Kedonganan, di sini rame banget teman-teman, karena memang favorit untuk wisatawan lokal itu makannya di pasar ini. Tapi sama seperti updatean aku di beberapa video sebelumnya, daerah Kuta, Legian, Seminyak terutama itu masih terlihat sangat sepi sekali, bisa dibilang kosong, baik dari tingkat huniannya ataupun juga dari ruko-ruko yang ada di kawasan ini. Untuk ruko-rukonya sendiri, aku lihat beberapa sudah ada yang mulai buka, nggak yang tutup 100% seperti bulan-bulan sebelumnya, tapi yang buka ini pun masih sangat sedikit sekali teman-teman. Daerah lain seperti Ubud itu sudah mulai rame, dan seperti biasa Canggu rame as always. Kayak gini keadaan Canggu.
Nah, gimana dengan protokol kesehatannya, Kak? Kalau protokol kesehatan sendiri itu sudah mulai dijalankan di beberapa tempat-tempat publik, di mana kalau misalkan kita masuk ke mall ataupun di bank, itu kita harus sudah meng-scan kode peduli lindungi seperti ini. Ini lebih ketat lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Cuman misalkan untuk hotel, villa, penginapan, ataupun restoran, ini belum terlalu banyak dipakai, walaupun sudah beberapa ada yang harus men-scan code, tapi masih jarang sekali. Overall, memang ada perbaikan dan ada kenaikan jumlah wisatawan, terutama setelah diturunkannya level PPKM di Bali, dan akan diperkirakan naik lagi di bulan Desember nanti. Tapi tetap aja teman-teman, dibandingin sama jumlah kamar yang begitu banyaknya di Bali, apalagi spending wisatawan yang sekarang dan wisatawan yang dulu itu terlihat sekali perubahannya. Kalau misalkan sebelum corona itu gampang banget mungkin ya, orang-orang nge-spend nggak mikir lah gitu untuk liburannya. Kalau sekarang itu terlihat sekali spendingnya tuh lebih dihemat gitu. Ya make sense juga sih, mungkin memang harus ada budget yang dialokasikan untuk hal-hal lain kayak PCR dan lain-lain. Bolak-balik kan lumayan juga ya. Karena itu juga sekarang perekonomian di Bali itu walaupun ada pertambahan jumlah wisatawan, tetap dirasakan perekonomian di Bali itu masih berjalan sangat pelan banget. Mungkin terasa perbaikannya di segelintir orang aja, belum membaik secara keseluruhan teman-teman. Nah, gimana dengan harga hotel? Harga hotel sekarang itu teman-teman aku lihat masih banyak yang memang masih murah-murah banget. Tapi rata-ratanya sudah mengalami sedikit kenaikan. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian mau berkunjung ke Bali, ini adalah saat atau momen-momen terakhir kayaknya dimana kalian bisa booking hotel untuk nanti Desember atau mungkin di awal tahun Januari nanti. Jika memang tidak ada kenaikan jumlah pasien COVID lagi seperti dulu, Bali akan lumayan padat dan kemungkinan harga hotel ataupun harga-harga aktivitas-aktivitas lain meningkat juga. Jadi jangan sampai kelewatan promo-promo yang kalian bisa dapatkan di bulan November ini kalau misalkan kalian udah punya planning ke Balinya itu untuk bulan Desember ataupun bulan Januari nanti. Aku harap nggak terjadi lagi kenaikan angka COVID. Jadi di penghujung tahun nanti ada angin segar sedikit tidaknya untuk masyarakat Bali. Aku yakin sih kalau Indonesia ini bisa nanganin COVID dengan cepat seperti kemarin, pasti bisa juga untuk mengembalikan kondisi ekonomi dengan cepat. So, itu aja video aku buat hari ini. Seperti biasa, stay happy, stay healthy, stay positive thinking, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi, see you in my next video. Bye!